Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Kamis 11 Mei tahun 2023. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Kesalehan diperlukan untuk kepuasan. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga di pagi ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Sekali lagi firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Kesalehan diperlukan untuk kepuasan. Dan ayat firman Tuhan 1 Timotius 6 ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sekali lagi, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Iman dalam kasih Allah dan pimpinannya meringankan beban kecemasan dan urusan hidup. Itu memenuhi hati dengan kesukaan dan kepuasan di dalam keadaan hidup yang tertinggi dan yang terendah. Agama secara langsung cenderung untuk menyehatkan, memperpanjang hidup, dan menambah kesukaan kita akan segala berkat-berkatnya. Itu membukakan kepada jiwa kita satu sumber kebahagiaan yang tidak pernah kering. Seandainya semua orang yang belum pernah memilih Kristus bisa menyadari bahwa ia mempunyai sesuatu yang jauh lebih baik untuk diberikan kepada mereka daripada apa yang sedang mereka cari bagi diri mereka sendiri. Manusia sedang berbuat sesuatu ketidakadilan dan yang membahayakan kepada jiwanya bila mana ia berpikir dan bertindak bertentangan dengan kehendak Allah. Untuk menjadi bahagia, kita harus berusaha untuk mencapai karakter yang Kristus minta. Salah satu ciri khas Kristus adalah penyangkalan diri dan kebajikannya. Dia datang bukan untuk kepentingannya. Dia berkeliling sambil berbuat baik, dan ini adalah daging dan minumannya. Kita dapat dengan mengikuti teladan Juru Selamat, berada dalam persekutuan kudus dengan Dia, dan dengan berusaha setiap hari untuk meniru karakternya dan mengikuti teladannya. Kita akan menjadi berkat bagi dunia dan akan menjamin bagi diri kita sendiri kepuasan di dunia dan upah kekal di dunia baru. Puji Tuhan untuk pekabaran hari ini, bahwa ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ibadah yang disertai dengan rasa cukup artinya bahwa kita beribadah dengan penuh keseriusan kepada Tuhan, menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan. Jadi kalau orang beribadah lalu kemudian dia beribadah terlalu berlebihan, terlalu melebih-lebihkan, maka itu akan menjadi satu kebosanan. Tapi kalau beribadah betul-betul datang kepada Tuhan dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, beribadah dengan secara sederhana, datang kepada Tuhan, berdoa, menyanyi, mendengarkan firman Tuhan, itu memberi keuntungan besar. Dan di akhir zaman ini, kehidupan kita perlu yang namanya kesalehan. Kesalehan artinya bahwa kita hidup jujur dengan Tuhan, kita hidup di hadapan Tuhan, kita lakukan apa adanya seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, tidak berlebih-lebihan, maka itu akan pasti memberikan keuntungan besar. Bagaimana kehidupan rohani kita tidak berlebih-lebihan? Artinya kita memiliki iman kepada Tuhan, kita percaya kepada Yesus, dan kita mau mengasihi Dia, lalu kemudian kita mau melakukan apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita. Maka itu adalah ibadah yang sederhana. Kita membangun hubungan dengan Tuhan secara sederhana, dan itu akan membawa berkat, membawa kepuasan di dalam kehidupan kita semua. Kiranya ini dapat menjadi doa dan harapan kita pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah. Biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Peliharalah kami hari ini dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya kami tidak berjalan sendiri tetapi selalu dengan Tuhan. Berkati setiap rencana hidup kami. Apapun yang kami lakukan, kerjakan hari ini, kiranya selalu di dalam lindungan kasih Tuhan. Berkati
Setiap pendengar renungan pagi di mana saja berada, biarlah kasih Allah menaungi kehidupan kami semua. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Demikianlah pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.